Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang menemukan identitas nasional dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bersama saya Dika Siti Lestari sebagai host yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dan saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh 4 narasumber hebat kita yang akan berbagi pandangan mereka tentang makna Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan nyata saat ini. Kita langsung saja panggil keempat narasumber kita kali ini. Oke teman-teman, ini dia keempat narasumber kita yang akan berbagi pandangannya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita masuk ke podcastnya, kita akan perkenalan dulu ya kepada keempat narasumber kita. Dipersilakan ke narasumber. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sugi Hardane. Baik, terima kasih Mita. Perkenalkan, nama saya Siska Dewi. Baik, perkenalkan nama saya Ali Ida. Baik, kalau saya Sucahya. Baik, ini dia ya nama-nama keempat narasumber kita. Bagaimana nih kabar kalian? Baik. Ya, wah semangat dan antusias sekali ya keempat narasumber kita ini. Semoga semangat dan antusias mereka ini bisa menular ke para pendengar podcast kita. Kita langsung saja masuk ke topiknya ya teman-teman ya. Kayaknya kita sendiri pun sepertinya kita sendiri pun familiar ya, atau nggak asing lagi dengan Bhinneka Tunggal Ika itu. Seperti yang kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Nah, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya sekedar simbol ya teman-teman ya, tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu di tengah keberagaman. Nah, apalagi di era globalisasi sekarang, tentunya tantangan dalam menjaga identitas nasional itu semakin besar. Nah, hari ini kita akan membahas bersama bagaimana cara kita sebagai generasi muda menumbuhkan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika itu agar tetap hidup di tengah perubahan zaman ini. Sepertinya topik ini sangat relevan ya teman-teman ya, dengan topik kita sekarang kepada narasumber kita ini. Kita langsung saja masuk ke topik pertama dengan narasumber pertama kita yaitu Sugi Hartana. Oke Sugi, kalau kita berbicara tentang identitas nih, tentu hal ini akan menjadi dasar bagi bagaimana seseorang itu bersikap dan berperilaku. Nah, di tengah masyarakat yang semakin beragam seperti ini, kemampuan seseorang memahami jati dirinya itu pasti semakin penting ya. Menurut Sugi, sejauh mana sih identitas berperan dalam membentuk kepribadian seseorang di tengah masyarakat yang penuh perbedaan ini, Sugi? Oke, Mita, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izin menjawab. Jadi, menurut saya, identitas diri ini memang sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, jika semisal identitas diri kita itu kuat, maka kita tidak akan terpengaruh atau tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Nah, misalnya seperti kompas, yang dimana jika arahnya jelas, maka kita tidak akan goyang dari pengaruh gaya luar. Nah, sebagai contoh misalnya di kehidupan kampus kita. Kan di kehidupan kampus kita itu ada banyak mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda kan. Nah, dengan itu pastinya kan ada beberapa mahasiswa yang memiliki pendapat berbeda-beda juga. Nah, semisal ada mahasiswa A dan mahasiswa B yang melakukan perdebatan atau saling beradu pendapat. Nah, misal ada salah satu mahasiswa itu terpengaruh oleh pendapat si A, maka itu berarti identitas diri yang dia miliki itu kurang atau lemah, sehingga dia perlu membentuk identitas dirinya lagi agar kuat, tidak terpengaruh oleh lingkungannya lagi. Nah, jika dia memiliki identitas diri yang kuat, maka dia tidak akan terpengaruh oleh pendapat mahasiswa tersebut, malah akan menerima secara sukarela dengan menghormati dan menghargai pendapat dari mahasiswa tersebut, dengan tetap pada pendiriannya yang kuat atau identitas yang kuat. Oke, benar sekali yang dikatakan oleh narasumber pertama kita yang itu Sugi ya. Dan kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini pun pengaruh budaya luar itu sangat kuat ya.
baik dari sosial media, hiburan, maupun juga gaya hidupnya. Nah, dalam kondisi seperti ini nih, menurut Sugi, yang bisa Sugi lakukan untuk mempertahankan identitas nasional tanpa harus menolak budaya luar yang terus berkembang itu seperti apa? Menurut saya, kalau kita lihat di era saat ini itu kan pastinya perkembangan global itu sudah pesat pasti. Nah, maka dari itu kita itu perlu menyaring hal-hal yang positif dan hal-hal yang negatif dari perkembangan global saat ini. Nah, misalnya kita bisa ambil sisi positifnya itu bagaimana kedisiplinan mereka, etos kerjanya bagaimana, inovasinya bagaimana, dengan tetap kita pada ciri khas kebangsaan kita, tidak menghilangkan maksudnya. Nah, dari itu kita bisa tetap mengikuti perkembangan global, tapi dengan tetap menjadi bangsa Indonesia. Misalnya seperti kita memberikan atau memperkenalkan tari tradisional bangsa kita melalui media sosial, sehingga kita mengikuti arah perkembangan global, mengenalkan budaya kita ke global dengan tetap pada ciri khas bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Menurut saya itu sih. Wah, menarik sekali ya pendapat dari Sugi ini. Jadi maksudnya Sugi itu, adaptasi itu boleh teman-teman, asal tetap berpijak pada nilai-nilai bangsa sendiri ya Sugi ya. Oke, terima kasih banyak Sugi atas telah berbagi ilmu dan berdiskusi dengan kami tentunya. Nah, pendapatnya itu sangat jelas dan juga lugas ya, bahwa sebagai masyarakat sosial kita perlu beradaptasi akan budaya luar, namun sebagai bangsa yang memiliki pedoman pun kita perlu tetap berpijak pada nilai-nilai bangsa sendiri. Terima kasih Sugi. Kita lanjut ke narasumber kedua kita ya teman-teman. Oke, Siska ya. Oke Siska, tadi kan kita baru banget nih habis membahas identitas diri secara individu ya. Kita akan membahas, akan mulai lebih luas lagi ya Siska ya. Bukan hanya soal individu lagi, tapi juga soal bangsa. Nah, jadi kan setiap negara tentu punya ciri khas dan karakter yang membedakannya dari bangsa lain ya Siska. Nah, menurut Siska nih, apa yang menjadi ciri khas utama identitas Indonesia yang membedakannya dari bangsa-bangsa lain di dunia Siska? Baik, terima kasih Nita. Sebelum kita masuk ke ciri khas dulu, kita kan masuk ke identitas nasional dulu. Identitas nasional itu kan sebuah ciri atau karakter bangsa yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lainnya gitu kan. Kita bisa masuk ke identitas nasional. Identitas nasional kita itu ada Pancasila, kalau simbol-simbolnya itu kan burung Garuda, terus ada lagu kebangsaan, bahasa Indonesia. Nah, dari sana tuh kita bisa mengambil ciri utamanya yang seperti kita tanyakan tadi itu. Yang pertama dari Pancasila kita bisa mengambil yang namanya gotong royong. Kan Pancasila itu diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia kan. Gotong royong itu pasti tidak lepas dari masyarakat Indonesia. Seperti di Bali ini kita sangat identik dengan gotong royong. Seperti ada acara atau pernikahan, kita pasti membantu tetangga satu sama lainnya. Selain itu pasti ada yang namanya solidaritas dan toleransi. Indonesia ini tidak jauh dari yang namanya banyaknya suku bangsa, banyaknya bahasa, banyaknya daerah, dari Sabang sampai Merauke itu kan banyak sekali. Jadi ciri khas utama dari identitas nasional itu adalah toleransi, di mana mereka saling menghormati satu sama lain tanpa membedakan suku, budaya, agama, ras, dan lainnya. Itu sih pendapat dari saya. Luar biasa ya pendapat dari Siska ya. Kita bisa mengambil contoh langsung dari kehidupan sehari-hari ya Siska ya. Seperti tadi ada yang menikah, kita tuh membantu tetangga kita tanpa harus membedakan latar belakangnya ya Siska ya. Tapi Siska, tentu saja identitas nasional itu ya, yang kuat ini tidak muncul begitu saja kan. Menurut Siska nih, unsur apa saja yang paling berpengaruh dalam membentuk identitas nasional Indonesia yang kita kenal saat ini? Kalau dari unsurnya sendiri itu pasti kita tidak bisa lepas dari para pejuang bangsa yang dulu, bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan sehingga bagaimana mereka bisa mencetuskan undang-undang pada di Pancasila. Nah, dari unsur-unsur itu kita bisa mengambil yang pertama itu dari pasti yang tadi saya sebutkan dari para pejuang kemerdekaan itu sendiri. Yang kedua itu pasti Pancasila, karena Pancasila merupakan ideologi bangsa kita yang menjadi pedoman kita dalam bertingkah laku. Bahkan Pancasila ini kan menjadi asal dari undang-undang itu sendiri kan. Jadi unsur dari identitas nasional kita atau unsur pembentuk identitas nasional kita itu tidak lepas dari yang namanya Pancasila sendiri. Selanjutnya itu ada rasa kemanusiaan yang tinggi gitu. Gotong royong yang tadi itu kan tumbuh dari rasa kemanusiaan kita. Bagaimana kita membantu satu sama lainnya gitu.
terus juga pastinya dari nilai-nilai yang memang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, dari para pejuang diwariskan kepada kita. Sekian dari saya. Oke, betul sekali Dr. Siska. Jadi bisa dikatakan bahwa identitas nasional itu bukan hanya soal simbol ya Siska ya, tetapi juga nilai-nilai yang hidup dan terus dijaga dalam tindakan masyarakat. Baik, kalau begitu terima kasih Siska atas pandangan yang sangat luar biasa ini. Kita lanjut ke narasumber ketiga kita, yaitu Ida. Oke, Ida, kalau kita tadi berbicara tentang generasi penerus bangsa, seringkali muncul kan pendapat bahwa semangat kebangsaan di Indonesia di kalangan anak muda saat ini itu mulai menurun ya, Ida ya. Ada yang merasa lebih bangga dengan budaya luar, ada juga yang kurang peduli kepada nilai-nilai nasional. Nah, bagaimana pendapatnya Ida tentang hal ini dan apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan kembali rasa nasionalisme itu di kalangan generasi muda ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Mita tadi, bahwa fenomena tersebut itu tidak dapat dipungkiri, ya pasti ada aja seperti itu. Apalagi melihat di zaman sekarang yang maraknya teknologi digital. Jadi semua orang itu bisa melihat berbagai macam kebudayaan itu hanya melalui media sosial saja. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya untuk menumbuhkan daripada rasa kebangsaan atau nasionalisme dari generasi muda? Menurut saya pribadi ya, pendapat saya hal tersebut itu bukan sebagai tantangan, bukan sebagai, maksud saya hal tersebut itu saya menganggapnya sebagai tantangan gitu. Bukan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan. Jadi hal itu bisa kita selesaikan, misalnya contoh karena dilihat juga banyak juga generasi muda yang bangga dengan kebudayaan kita. Mereka memperkenalkan kebudayaan kita melalui media sosial, contohnya misalnya memperkenalkan produk lokal kita. Contoh produk lokal kita yang sudah terkenal itu yang pertama ada Indomie. Indomie itu kan adalah produk lokal Indonesia kan, yang saat ini tuh sudah terkenal juga di dunia lain, di berbagai macam negara. Selain itu juga ada dalam pakaian khas kita, batik, tenun, dan kebaya itu kan juga sudah terkenal di mancanegara. Selain itu juga ada juga kesenian dan tradisi-tradisi kita yang sudah diketahui juga oleh negara-negara lain seperti itu. Nah, jadi generasi muda itu bisa memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan kebangsaan budaya yang kita miliki seperti itu. Oke, setuju sekali dengan pendapatnya Ida ya, bahwa nasionalisme itu bisa kita tunjukkan dari hal-hal yang kecil, dan juga rasa nasionalisme itu tidak harus ditunjukkan dengan cara lama ya Ida ya, tapi juga bisa dengan cara yang relevan dengan zaman sekarang seperti memanfaatkan teknologi gitu ya Ida. Nah Ida, kalau begitu seberapa penting sih peran identitas nasional itu dalam menjaga persatuan bangsa kita yang terdiri dari begitu banyaknya suku, agama, dan juga budaya? Sangat penting karena identitas nasional itu sebagai perekat daripada perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga Indonesia itu kan beragam budaya, seperti yang kita jelaskan tadi juga kan, suku, agama, ras, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang dapat kita lakukan itu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan itu, misalnya dalam upacara kemerdekaan 17 Agustusan. Di dalam upacara tersebut kan yang menghadiri tidak hanya dari satu kalangan saja, melainkan dari berbagai macam kalangan dan dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari suku, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di sana mereka berkumpul menjadi satu untuk merayakan hari 17 Agustus untuk menghormati jasa para pahlawan dan menumbuhkan rasa nasionalisme mereka. Nah, identitas nasional ini kan ada karena adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri akan bangsanya seperti itu. Luar biasa sekali ya, benar-benar jadi pengingat bahwa perbedaan justru bisa menjadi kekuatan jika dilandasi dengan rasa memiliki yang sama terhadap bangsa ini. Terima kasih banyak Ida atas pendapatnya yang sangat luar biasa dan menginspirasi ya tentunya. Wah, kita sepertinya sudah ada di narasumber terakhir kita, yaitu Cahya ya. Oke Cahya, kalau kita bicara tentang identitas dan nasionalisme nih, tentu tidak bisa kita lepas dari yang namanya rasa bangga terhadap bangsa sendiri ya kan. Sebagai warga negara Indonesia, apa sih hal yang menurut Cahya pribadi itu merasa bangga gitu, menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini? Baik, terima kasih. Mungkin kalau menurut saya
kalau bangga terhadap bangsa itu mungkin semua orang juga akan bangga terhadap diri bangsanya sendiri. Iya. Namun seperti kita di Indonesia ini, Indonesia itu kan negara yang kaya akan segala hal, seperti budaya, bahasa, apalagi dengan sumber daya alamnya. Namun ada satu hal yang menurut saya itu patut kita banggakan, yaitu jiwa kemasyarakatan atau misalnya terjadi bencana itu masyarakat itu akan saling menolong, apalagi saat pandemi kemarin atau waktu-waktu yang sudah lalu. Walaupun dengan keterbatasan itu masyarakat masih bisa saling tolong menolong, dan mungkin inilah yang menjadi ciri khas negara Indonesia mungkin seperti itu. Oke, bagus banget ya pendapat dari si Cahya ya. Cahya tuh bangga karena kita tuh punya rasa nasionalisme yang tinggi. Jika ada yang waktu ini katanya COVID ya, waktu ini COVID-19 itu masyarakat masih bisa tetap saling tolong menolong walaupun dalam keadaan yang genting sekali pada saat itu ya, si Cahya ya. Itu yang membuat si Cahya itu bangga kepada bangsa Indonesia ini. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Cahya ya. Bagaimana menurut Cahya cara sederhana namun bermakna yang bisa dilakukan setiap individu untuk menunjukkan rasa cinta dan kebanggaannya terhadap Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Untuk cara sederhana itu mungkin kita itu bisa seperti menggunakan produk lokal atau kita menjaga lingkungan, menaati peraturan. Selain itu seperti kita itu menghormati budaya orang lain, dan juga kita itu membagikan video-video positif di media sosial. Itu kan merupakan nasionalisme di era digital. Dan juga menurut saya kalau nasionalisme sejati itu mungkin kita itu tidak harus melakukan dulu dengan hal-hal yang besar ya, mungkin kita bisa lakukan dari hal kecil, namun kita itu melakukannya dengan konsisten atau bisa setiap hari, mungkin seperti itu. Oke, sangat benar ya teman-teman ya, bahwa tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan niat baik pasti bisa memberikan dampak yang besar ya Cahya bagi bangsa ini. Oke Dela, terima kasih banyak ya atas pendapat yang gak kalah luar biasa dari narasumber keempat kita, dan sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Gak terasa ya kita sudah berbincang dengan keempat narasumber yang sangat luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau sharing nih pandangan kalian tentang Bhinneka Tunggal Ika. Saya benar-benar kagum kepada keempat narasumber kita karena telah menyampaikan pandangan mereka yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Oke, dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa identitas diri dan nasional itu adalah fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Di era globalisasi seperti sekarang ini, kita memang harus terbuka terhadap yang namanya perubahan, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai dasar bangsa ya. Semangat kebangsaan sendiri itu tidak hanya ditunjukkan melalui simbol-simbol kenegaraan ya teman-teman ya, tetapi juga bisa melalui perilaku sehari-hari kita seperti menghargai perbedaan, bersikap adil, dan juga ikut berkontribusi positif bagi masyarakat. Jadi teman-teman, mari kita terus menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap Indonesia dengan cara kita masing-masing. Entah itu melalui dari hal-hal kecil yang sangat berperan penting bagi bangsa kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat kepada kalian pendengar podcast kita. Dan saya harap kalian bisa terus menjaga yang namanya semangat Bhinneka Tunggal Ika di era modern saat ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Dinita Septia Lestari selaku host pada podcast hari ini. Saya pamit undur diri dan terima kasih kembali ya kepada para narasumber kita. And see you next time. Bye-bye. Aku duduk dulu nggak sih? Mana yang langsung berdiri gitu kan kalian semua
Belakangnya mikir ini biar gak diseginiin. Sulit dulu. Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran yang kamu jalani, yang akan membuatmu terpana hingga kamu lupa